Inilah pemandangan salah satu sudut kota Jakarta. Gang ini berada di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Salah satu warga yang tinggal di permukiman ini adalah Yuswantoro atau yang biasa disapa Yus. Yus menempati rumah persis di ujung gang sempit pada sebuah jalan buntu. Kala tengah libur kerja, ia kerap menyibukkan diri untuk mempercantik lingkungan sekitar rumahnya. Yus bercerita, dahulu lingkungan tempat tinggal adalah sebuah lahan lapang yang cukup luas. Namun, seiring dengan masifnya pembangunan, membuat suasana di sekitar rumahnya menjadi tidak lagi rindang. Yus yang kemudian merasa penat, dikelilingi beton, berinisiasi, memperindah lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Ia bersama warga lain, bergotong royong, memperindah suasana sudut jalan buntu dengan paduan tanaman buah dan gemericik air kolam. Ya, awal saya pindah ke sini sih masih lahan kosong banyak. Kemudian sudah dibangun banyak kontrakan-kontrakan. Terus sisa lahan ini saya manfaatkan bagaimana supaya bersih, rapi. Ya kita kelola sama-sama dengan warga. Kita kelola, kita tanami pohon-pohon buah-buahan. Juga biar memperindah, kita bikin kolam seperti di belakang ini, kita buat kolam. Ya kita isi ikan untuk hiasannya aja. Kusdinar, salah satu warga lainnya juga memiliki perhatian yang sama. Rumah miliknya ini dipenuhi dengan beragam jenis tanaman. Aktivitas menanam sudah dilakoninya sejak tahun 1997, kala ia pensiun dari perusahaan asuransi tempatnya bekerja. Di usianya yang kini telah memasuki 77 tahun, Kusdinar masih bersemangat untuk merawat tanaman miliknya seorang diri. Gang itu yang pinggir jalan, itu tanaman, bukan tanaman saya, ada dari Pak RT, Pak RW atau dari warga. Tapi terus terang saya dapat bantuan tanaman, saya tanam aja di pinggir jalan. Ya ada waktu saya tak siramin aja, supaya enak itu dilihat. Di samping enak dilihat, buahnya juga bisa diambil. Sebagian besar tanaman milik Kusdinar diletakkan di lantai 3 rumahnya, mulai dari tanaman dengan media tanah hingga hidroponik. Jenis pohon yang ditanami pun beragam, seperti buah-buahan, aneka jenis bunga hias, sayuran, obat-obatan, juga bumbu dapur. Bagi Kusdinar, tanaman bukan sekadar media penghilang rasa bosan di masa pensiun, melainkan menjadi salah satu alasan di balik nikmat umur panjang dan kesehatan dirinya yang kini masih terjaga. Saya ini supaya mata saya sampai tua ini bisa ngelihat, itu karena hijau. Dengan hijau daun kemana-mana, itu mata kita akan sehat. Kalau kita tidak sehat, mata kita percuma, kita punya mata untuk melihat yang enak-enak. Dan nafas kita juga enak juga, kita kan dapat O2 kalau siang hari. Karena hijau daun. Dulu itu banyak tetangga sok lewat depan rumah di gang itu kadang tanya, "Lah, Pak De kok pagi-pagi udah nyapu?" Iya. Kalau tempatnya jalannya cakep, bersih, yang lewat juga cakep kan enak dilihat. Lah gitu. Apa yang dilakukan Yuswantoro dan Kusdinar menjadi contoh bagi generasi muda untuk menjaga lingkungan tetap hijau dan membawa manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau kita nanam tanaman, dia senang nanam tanaman, ajak teman-temannya, ya mungkin kan lingkungan kita lebih hijau, lebih banyak oksigennya, lah itu sih. Sore hari adalah waktu di mana anak-anak melewatinya dengan bermain bersama teman-teman. Termasuk bagi Naila dan Fitri yang hendak pergi bermain-main bersama di rumah temannya Syahrin. Kita nanam melon ya, pohon melon.
Mereka bertiga kumpul bukan untuk bermain gawai seperti anak seusianya kebanyakan, melainkan hendak bermain sambil belajar bercocok tanam, menggunakan media tanam yang sesungguhnya. Syahrin Nafisyah, gadis kelas 3 SD ini memiliki hobi dan bakat bercocok tanam. Keterampilannya dalam bercocok tanam diturunkan dari ayahnya. Waktu itu Abi nyuruh aku pindahin tanaman ke hidroponik. Seru. Apa yang bikin seru apaan? Apa ya? Ngaduk-ngaduk, terus mindahin-mindahin. Selama ini, Syahrin kerap mengajak teman-temannya untuk ikut bermain dan bahkan membagi ilmu yang dimilikinya dalam bercocok tanam. Meski menurutnya sulit, namun baginya jauh lebih mengasyikkan bermain dengan tanah dan berkotor-kotoran ketimbang bermain game di gawai. Pindahin, terus kawinin pohon melon. Kalau main HP bisa bikin mataku rusak. Kalau main tanaman enggak. Jadi lebih tahu apa tuh cara mindahin tanaman sama kawinin tanaman. Nih, satu. Meski niatnya bermain, nyatanya Syahrin mengajarkan teman-temannya dengan serius. Seperti saat ia mengajarkan temannya memindahkan tanaman dari pohon yang satu ke yang lainnya. Teman-teman Syahrin pun merasa senang karena mendapat banyak ilmu dari Syahrin tentang cara menanam tanaman. Menanam Nanam pohon apa? melon. Melon. Tapi susah nggak sih kalau buat Naila? Tidak. Enggak. Pas lagi nanam. Lagi nanamnya. Terus Main sama Alif gimana? Enak nggak? enak. Diajarin apa sama Alif kalau udah tahu? Diajarin kasih tahu mengaduk, memindahin, menyiram. Ayah Syahrin, Syahrullah, adalah sosok di balik keluasan dan kecakapan yang dimiliki Syahrin dalam bercocok tanam. Ialah yang mengenalkan dan menanamkan rasa cinta terhadap tanaman dalam diri anaknya. Arul diketahui gemar menanam tanaman buah di halaman balkon rumahnya. Aneka macam tanaman buah seperti melon dan anggur hidroponik, stroberi, alpukat, dan pisang adalah beragam macam pepohonan buah yang ditanam di rumahnya. Uniknya, kegemarannya menanam pepohonan buah ini dimulai secara tidak sengaja. Ya emang awalnya saya seneng nanam ya, mungkin dari awal itu nggak sengaja saya buang bibit melon tapi numbuh gitu, nah dan berhasil berbuah. Dari situ saya mulai seneng nanam buah-buahan melon seperti itu. Banyak orang bilang sih kok bisa gitu, tapi ya alhamdulillah. Untuk membuat anaknya menyukai tanaman, Arul membuatnya bergerak di atas keinginannya sendiri. Arul memulainya dengan cara mengajaknya melihat dirinya bercocok tanam di balkon rumah. Secara perlahan, rasa ingin tahu dan ketertarikan pun mulai muncul dalam diri Syahrin untuk bertanya dan berujung pada keinginan untuk mencoba apa yang dilakukan sang ayah. Arul berharap dengan memiliki rasa cinta terhadap menanam tanaman buah dapat membuat sang anak kelak menjadi peduli terhadap kelestarian lingkungan tempat tinggalnya kelak. Saya mengajarkan anak saya supaya dia bisa lebih mencintai lingkungan, lebih care sama ya yang di sekitar dia lah untuk itu. Pertama ya karena kan Jakarta itu udah cukup panas ya Mas ya. Kalau dia menanam satu pohon aja sudah menyumbang oksigen lah untuk Jakarta yang mungkin oksigennya udah kurang bagus. Kalau saya baca di buku itu ya udah inilah karena polusinya ya. Tapi kalau kita nanam tanaman, dia senang nanam tanaman, ajak teman-temannya ya mungkin kan
lingkungan kita lebih hijau, lebih banyak oksigennya lah, itu sih. Siapa sangka, ketidaksengajaan yang berujung kegemaran Arul menanam tanaman buah di rumahnya, pada akhirnya menjadi inspirasi perubahan pada lingkungan tempat tinggalnya. Langkah itu sekaligus menjadi sebab terciptanya Kampung Buah Pengadegan. Infrastrukturnya belum tertata rapi, masih banyak saluran-saluran yang terbuka. Namun saya punya inspirasi untuk membangun lingkungan itu lebih sehat. Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sudah cukup lama dikenal akan inovasinya lewat kampung hidroponik. Tidak merasa puas dengan ketenaran kampung hidroponiknya, di tahun 2019, Kelurahan Pengadegan kembali membuat gebrakan baru di lingkungannya, lewat kampung buah atau Ngang Fruit. Berkunjung ke RT 01 RW 02, Anda akan menjumpai sebuah gang yang di atasnya tampak begitu hijau dari dedaunan pohon buah hidroponik yang dipasang di sisi gang tersebut. Hijaunya pemandangan di atas gang tersebut semakin terasa menyejukkan dan semakin indah karena terdapat banyak buah-buahan yang menggantung. Dari mulai melon, ketimun, dan anggur, semua tampak begitu subur dan menggoda untuk disantap. Ditambah dengan suara gemericik air instalasi hidroponik yang mengalir ke kolam berisi ikan lele, membuat tempat ini menjadi surga kecil di tengah padatnya permukiman Kelurahan Pengadegan. Kasih ya, Dek. Kasih Pak RT. Terwujudnya kampung buah tidak lepas dari peran Ketua RT Rahmat Hidayat. Pria yang telah menjabat 2 periode sebagai Ketua RT ini mendedikasikan hampir seluruh waktunya untuk lingkungan. Sejak awal, ia pertama kali dipercaya oleh warganya sebagai Ketua RT 4 tahun silam. Salah satu keinginannya adalah mengubah lingkungan tempat tinggalnya. Infrastrukturnya belum tertata rapi, masih banyak saluran-saluran yang terbuka. Namun saya punya inspirasi untuk membangun lingkungan itu lebih sehat, yaitu saya tutup semua saluran-saluran air dan saya coba untuk menata ulang. Itu aja. Terus kebetulan saya mendapat tugas dari mantan lurah Pengadegan yaitu Muhammad Mursid, mendapat mandat untuk membuat kampung buah. Meski demikian, membuat kampung buah tidaklah semudah yang dibayangkan. Dayat dan para warga bahkan sempat merasa pesimistis dalam merealisasikannya. Mengingat hingga tahap kedua penanaman selalu menemui kegagalan akibat serangan hama. Hingga akhirnya keberhasilan sukses diraih pada penanaman tahap ketiga, dengan anggur dan melon sebagai varian pertamanya. Buah melon hidroponik saat ini diakui Dayat sebagai buah dengan penanaman yang paling sukses jika diukur dari tingkat rasa dan ukuran. Buah melon hidroponik kampung buah dapat mencapai berat maksimal hingga 4 kg. Sedangkan untuk rasa, melon hidroponik dinilai memiliki rasa dan tekstur yang unik daripada melon umumnya. Ciri khas di sebuah melon ini rasanya memang berbeda dengan melon-melon biasa. Dengan uji coba banyak masyarakat yang ada yang membeli, ada kita berikan, terus ada yang kita kasih coba dengan dari pemerintah juga kita kasih coba, kan memang rasanya memang luar biasa. Dia agak renyah, manis, dia renyah aja, berbeda dengan buah yang ada di lain. Kampung buah di Kelurahan Pengadegan dijalankan langsung oleh warga
yang tergabung dalam Pokok Tani atau Poktan. Pokok Tani berperan penting dalam suksesnya inovasi kampung buah di kawasan ini. Bagi Arul, tantangan yang dihadapi para pokok tani tidak hanya bagaimana memastikan pertumbuhan tanaman dengan baik. Mereka juga harus dapat berpikir kreatif untuk membuat instalasi tanaman di tengah lahan terbatas. Nah, makanya tantangan kita itu gimana kita bisa nanam tapi dengan lahan yang sempit, gitu kan. Makanya kita sistemnya kita pakai pilih sistem hidroponik, gitu loh. Karena kan di Jakarta udah nggak ada mas lahan tanah, nah, makanya kita gang-gang ini kita buat sistem hidroponik. Nah, kita tanamkan buah. Kampung buah sejatinya memiliki tujuan dengan cakupan yang lebih luas dari sekadar mempercantik lingkungan. Ada hal lain yang menjadi target utama, di mana jika dapat terwujud, akan menciptakan efek yang luar biasa besar, yakni pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan bantuan CSR dari Jasindo itu bisa terus berkontinu sampai nantinya Ngang Fruit ini bisa berkembang. Kini, Kampung Buah Kelurahan Pengadegan sudah genap 1 tahun berjalan. Perjuangan yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah setempat telah membuahkan hasil. Kini Kampung Buah sukses menjadi primadona baru di Kelurahan Pengadegan. Selain itu, hadirnya Kampung Buah membuat masyarakat mengarah ke arah positif. Kehadiran Kampung Buah membuat banyak warga menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Hal kecil telah membuat banyak warga yang tadinya enggan untuk menghijaukan rumahnya dengan tanaman, kini beramai-ramai untuk menanam tanaman. Yang sulit itu merubah masyarakat itu senang menanam. Awalnya tidak suka nanam, jadi suka nanam. Itu yang paling susah. Alhamdulillah pas kita buat hidroponik sama Pak RT disupport lah sama RT Dayat. Kita bentuk Pak hidroponik di gang dan pernah berbuah. Dari situlah masyarakat mulai suka menanam buah ya. Meski bertujuan positif, nyatanya dahulu tidak semua warga mendukung akan dibuatnya kampung buah di lingkungan mereka. Dayat bersama para pengurus Poktan tidak kehilangan akal. Ia pun mengambil cara mendekati warga dengan membagikan buah hasil panen kampung buah secara cuma-cuma. Semua dilakukan demi memunculkan minat warga untuk bercocok tanam dan tertarik untuk mendukung hadirnya kampung buah. Saya awalnya memang sulit untuk mendekat kepada masyarakat itu. Saya pertama jadi RT, kedua yang saya pelajari, saya jemput bola dan mendekati masyarakat itu sendiri. Kita ngobrol, samperin satu persatu, dengan akhirnya kita kumpul bareng menjadi saudara. Gak ada yang namanya persatuan itu, saya kumpulkan pelan-pelan gitu kan. Nanti ketika ada waktu luang, saya bertanya kepada mereka maunya apa di lingkungan ini, dan saya hanya mengarahkan aja. Dan saya bukan keinginan saya, tapi keinginan dari masyarakat itu sendiri. Warga yang sudah merasakan manfaat positif, kini berbondong-bondong bersatu untuk terus memajukan kampung buah sebagai destinasi wisata di tengah kota Jakarta. Mereka kini merasa bangga dengan apa yang telah terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Lebih bangga lah karena juga kampung kita itu lebih dikenal kayak itu loh. Jadi kalau misalnya orang mau nyari lokasi itu jauh lebih gampang kan gitu, lebih terkenal dah. Dan mungkin nanti juga banyak dikunjungi tamu-tamu terutama yang bersangkutan dengan kampung buah. Pertama kan gang itu jauh lebih sejuk. Kalau malam terang kan gitu ya. Terus kelihatannya enak dilihat itu kan ada pemandangan yang buah-buahan gitu.
Fokus Kampung Buah memang masih dalam tahap pemberdayaan masyarakat dan penghijauan lingkungan. Adapun untuk kedepannya, Kampung Buah nanti akan dikembangkan supaya dapat dijadikan sebagai tujuan wisata buah di tengah kota Jakarta, di mana nantinya setiap orang yang berkunjung bisa menikmati buah yang dipetiknya secara langsung. Nantinya kita akan berkolaborasi baik dengan warga masyarakat, terus kemudian Poktan yang ada, juga dengan bantuan binaan dari SKPD terkait baik di tingkat Kecamatan Pancoran maupun di tingkat kota. Dan selanjutnya juga kita akan mencoba untuk memajukan kembali atau mengembangkan kembali mengenai bantuan CSR yang saat ini sudah kami dapatkan dari Jasindo. Mudah-mudahan bantuan CSR dari Jasindo itu bisa terus berkontinu sampai nantinya Ngangfruit ini bisa berkembang dan bisa dijadikan sebagai tujuan wisata kampung buah yang ada di wilayah Kelurahan Pengadegan.